Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Firman Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Paul dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Fana. Shalom. Ya, saya lagi halo Miss Magda. Ya, halo Paul. Ya, Miss Magda sebagai salah satu saya sebagai seorang murid Pelangi Kristus, tentunya kami akan sejak usia dini sudah belajar firman Tuhan. Baik itu berupa ayat hafalan atau firman Tuhan itu yang menjadi dasar buku pelajaran-pelajaran kami. Nah, saat ini kan sudah SMA. Kami, sama saya di kelas apologetika yang diajari Miss Magda, ya saya ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa saya tanya. Ya mungkin yang kalau saya sedikit melihat, terutama di website atau apa, yang saya melihat di Google terutama, apologetika itu merupakan ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Nah, menurut suatu website ini juga namanya p2k.stecom.ac.id, apologetika adalah suatu ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan sikap kaum skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Kata apologetika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno apologia, yang secara umum berarti pembelaan. Benar. Nah, kalau dari deskripsinya, sepertinya kok materi ini lebih cocok diajarkan di sekolah teologi ya. Misalnya ya, merupakan ya topik tentang ya iman kita sendiri dan juga bagaimana kita mempertahankan terhadap orang lain juga. Nah, tapi di Pelangi Kristus pelajaran itu ada dan sudah dimulai dari kelas 10. Jadi setelah kita masuk SMA, kelas itu sudah langsung ada. Nah, menurut Miss Magda, apa yang mendasar pemikiran bahwa anak kelas 10 di Pelangi Kristus itu harus mendapatkan materi apologetika? Oke. Sebelumnya saya mengingat nih, Paul waktu masih kecil, masuk umur 3 tahun ya. Dan ternyata setelah 15 tahun, orang tua kamu dengan setia membawa kamu belajar di sini, dan sudah mau lulus ya. Dan saya sudah mengetahui juga, kalau Paul juga memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan, untuk menjadi seorang misionari atau pelayan Tuhan yang akan sungguh-sungguh full time di dalam bidang pelayanan rohani. Ya. Saya sangat appreciate. Ini sebenarnya kalau berbicara mengapa kok Pelangi Kristus ada mata pelajaran apologetika Kristen ya. Kalau di sekolah-sekolah Kristen pada umumnya mungkin hampir tidak ada ya. Tapi hanya ada di STT, Sekolah Alkitab untuk orang dewasa. Nah, pertanyaan ini muncul kan karena kita berpikir yang perlu belajar Alkitab secara mendalam adalah orang dewasa. Kan gitu latar belakangnya. Atau yang perlu untuk memberikan defense, pembelaan itu adalah orang dewasa atau rohaniwan. Nah, sekarang kalau saya kembalikan pada Paul, sebelum saya menjawab, emangnya yang perlu mengerti Alkitab itu harus orang dewasa atau anak juga? Kalau menurut saya sih, ya anak juga perlu. Oke, dari situ. Jadi sebenarnya apologetika Kristen itu sebenarnya memberikan kepada anak sedini mungkin supaya mereka tuh bisa memahami mengapa saya percaya Tuhan, mengapa saya menjadi Kristen, mengapa saya percaya Alkitab itu benar, mengapa saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Bukan hanya karena apa kata pendeta, atau karena itu sudah diajarkan turun-menurun. Tetapi anak perlu sungguh-sungguh mengalami sebuah proses pembelajaran yang membuat anak-anak benar-benar mengerti kebenaran. Karena itu sebenarnya apologetika Kristen bukan diajarkan kelas 10. Dari kecil waktu anak-anak belajar Alkitab, waktu memberikan dasar-dasar Alkitab untuk cerita, itu pendekatan yang dilakukan oleh Pelangi Kristus bukan hanya storytelling, Bible storytelling, tapi juga diberi proses pembelajaran yang
membuat anak itu mengerti melalui sebuah proses yang dalam tanda petik ya, tidak bersifat indoktrinasi. Tapi anak itu diberi kesempatan untuk memerankan kisah-kisah dalam Alkitab, merasakan, merefleksikan. Jadi dalam semua kelas belajar Alkitab di Pelangi Kristus, pasti murid-murid diminta untuk merefleksi, ya kan? Sebenarnya merefleksi itu adalah proses belajar untuk lebih memahami Alkitab melalui saya mengungkapkan apa yang saya pahami. Lalu saya refleksikan. Lalu kemudian guru akan memberikan proyek ketaatan untuk menerapkan. Jadi sebenarnya sudah mulai membangun dasar-dasar iman Kristen dalam diri anak. Ini sebenarnya dasar dari apologetika Kristen. Karena bukan hanya untuk membela iman orang Kristen, tapi juga untuk membuat setiap orang yang mengatakan saya Kristen benar-benar paham. Contoh, waktu kamu kecil, kamu kan diberitahu ini Alkitab ini adalah dari Tuhan, firman Tuhan. Waktu kamu kecil, kamu hanya bilang, iya saya percaya. Tapi pada waktu kamu sudah mulai, logika kamu sudah mulai bisa untuk menalar, sudah mulai paham, mulai muncul pertanyaan. Loh, kok bisa? Alkitab ini kok firman Tuhan, gimana caranya? Kan mulai bertanya tuh. Kan dijelasin bagaimana Tuhan memilih nabi-nabi, murid-murid Tuhan, rasul-rasul untuk menulis, dipimpin Roh Kudus, dijelaskan. Dan waktu tidak jelas murid bertanya. Nah, ini sebenarnya sudah proses apologetika. Sebenarnya. Supaya nomor satu, anak-anak Kristen benar-benar mengerti apa yang dipercaya. Sehingga ketika orang bertanya, Paul, emangnya kamu sungguh yakin Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kamu? Dan kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang sudah menyerahkan hidupnya, mati di atas salib untuk menebus kamu, menggantikan kamu. Kamu kalau sudah sungguh-sungguh percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kamu akan masuk dalam hubungan dengan Tuhan, menerima hidup kekal dan masuk surga. Kamu yakin nggak? Ya. Nah, sekarang kalau ditanya, mengapa Paul kok yakin bahwa itu benar? Jawabanmu apa? Karena memang saya sama dari kecil sudah dilengkapi dari firman Tuhan itu. Terus? Dan memang sudah dijelaskan bahwa firman itu yang memimpin saya dalam waktu kecil sampai aku dewasa. Bukan saya dewasa juga, sampai mati juga. Betul. Berarti sudah dituntun supaya apa yang kamu yakini, atau tepatnya apa yang diajarkan kepada kamu, secara bertahap, logika, rasiomu itu mulai semacam gini, mendapatkan pemahaman. Dan sebetulnya itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan yang namanya wisdom, memberikan hikmat. Jadi kamu mengerti. Padahal yang kamu yakini tadi yang saya ngomong itu, belum tentu loh setiap orang Kristen paham. Dan kalau ditanya bisa menjawab. Ya kan? Seringkali ada orang Kristen kalau ditanya tentang imannya, jawabannya tanya pendeta. Kan gitu, bener nggak? Nah sekarang, menurut 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16, setiap orang percaya harus bisa menjelaskan kenapa saya percaya. Tidak peduli umur berapa, sudah harus mulai dipersiapkan. Sehingga orang tahu bahwa kepercayaan kita itu tidak membabi buta. Bukan indoktrinasi secara, ya pokoknya begitu. Tapi pemahaman yang menimbulkan sukacita, menimbulkan kepastian, menimbulkan kemantapan. Ketika datang ajaran-ajaran yang berbeda dari Alkitab, kamu bisa bertahan. Ketika orang bertanya, Paul, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu bisa menjawab. Ketika ada orang yang seumur hidup gak pernah belajar tentang Tuhan, dia heran kok Paul percaya sama Tuhan, padahal dia gak percaya Tuhan. Dia mau tanya, oh, kamu kok bisa meyakini ada Tuhan? Kamu bisa menjawab. Kamu gak akan begini, pokoknya begitu.
itu yang benar. Kamu tidak akan ngomong begitu kan? Iya. Kamu bisa menjelaskan. Kenapa? Karena kamu sudah belajar. Jadi, kalau Pelangi Kristus sebagai sebuah sekolah Kristen yang masuk disebut sekolah teologi Kristen untuk anak, itu menolong anak-anak sejak kecil sudah mulai belajar untuk mengerti apa yang dipercaya. Penting nggak? Penting. Sangat penting. Jadi asumsi bahwa belajar Alkitab itu hanya untuk orang dewasa, itu yang harus diubah. Karena itu mulai kelas 10. Kenapa? Karena proses yang pertama adalah proses menanamkan kebenaran ini sampai yakin. Karena pada usia 10 tahun ke atas kan mulai bertanya nih, kenapa kok gitu, kenapa kok begini, dari mana kok bisa, misalnya Tuhan Yesus naik ke surga itu naik apa, kok bisa dia naik ke surga dengan kuasanya, bagaimana saya mengerti Tuhan Yesus itu Allah tapi juga manusia, itu kan diajarkan dulu nih ya di dalam kelas tentang belajar tentang Tuhan Yesus, ya kan. Nah, setelah sudah dasarnya dapat, mulai kelas 10 mulai mempersiapkan supaya ketika ada orang bertanya, kita menjawabnya tuh proper, benar, tanpa harus menunggu sekolah teologi dulu. Masa menjelaskan keyakinan harus tunggu sekolah teologi orang dewasa, ya kan? Jadi kenapa kelas 10? Karena sudah punya pengalaman iman, sudah diperlengkapi dari kecil, sudah yakin karena dibekali dengan apologetika Kristen supaya setiap anak bisa betul-betul bukan saja menjelaskan kenapa saya percaya, tapi bisa menolong orang lain untuk bisa mengambil keputusan percaya Alkitab, percaya Tuhan Yesus, percaya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sifatnya pasti, ya kan? Itu yang diajarkan berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga, Paul, sekarang saya tanya, kamu memimpin KTB untuk adik-adik itu enggak? Mulai kelas berapa? Baru 12 ini. Kelas 12, mengajar adik-adikmu yang SMP, betul enggak? Iya. Padahal kamu ada sekolah teologi, tapi kamu bisa mengajar. Kenapa? Karena kamu sudah mengerti hal-hal yang mendasar dari Alkitab dan kamu sampaikan. Tentu saja ada pedomannya. Tapi walaupun ada pedomannya, yang menyampaikannya harus yakin, bukan seperti corong, tapi tidak yakin. Jadi waktu kamu mengajar, kamu yakin, kamu bertumbuh. Dan ini adalah proses yang sangat penting di Pelangi Kristus. Supaya waktu nanti kamu lulus, kamu imannya sudah teguh. Waktu nanti keluar, ambil S1, bekerja, kemudian masuk dalam masyarakat yang nilainya nggak sama. Kamu berdiri teguh, ya kan? Kamu sudah menjadi pendengar firman, pelaku firman, pemberita firman. Kan nilai-nilai di masyarakat ini sangat banyak yang berhadapan-hadapan dengan firman tuh, ada banyak yang tidak sesuai, tuh kan? Gaya hidup lah, nilai hidup bebas lah, ya. Tapi murid-murid lulusan Pelangi Kristus harus sudah sungguh-sungguh menjalani proses diperlengkapi secara kuat. Dukungan orang tua, teladan orang tua dan teladan guru, komunitas teman-teman seusiamu yang juga punya minat yang sama, ya kan? Kamu merasa beda nggak teman-teman sekolahmu di sini dan kalau ketemu teman-teman di lain? Merasa beda nggak? Ya, bedanya apa? Mungkin mereka dari karakternya ya, saya lihat. Itu mereka ya wes lah bodo amat gitu, mau caci maki atau apa. Jadi dari gaya hidup. Iya, gaya hidup mereka. Nilai hidupnya. Mereka nggak serius hal rohani, ya kan? Nah, kenapa kamu kok bisa serius hal rohani? Dan teman-temanmu juga. Karena saya sudah mempelajari hal itu dan saya mempercayai. Betul. Karena firman itu mengubah, sehingga itu memperkuat kita, seperti kamu katakan, supaya menjadi garam dan memang itu adalah tujuan pendidikan Kristen, di mana setiap anak ditolong untuk sungguh-sungguh punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman dan menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, ya kan? Kami ikut beberapa camp
kamu membagikan berkat ini kepada adik-adik yang kamu layani supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan. Rasanya gimana? Ya, terberkati. Terberkati. Coba kamu uraikan terberkati itu seperti apa? Ya, mungkin setelah dari apa yang sudah saya pelajari di sini, saya bisa diberi kesempatan untuk menceritakan keluar juga, itu sebuah kesempatan yang berharga. Berharga, dan kamu merasa Tuhan itu luar biasa, kasihnya sangat besar. Oke? Sudah menjawab pertanyaanmu? Mengapa pelangi Kristus mengajarkan sebagai satu mata pelajaran apologetika Kristen untuk murid-murid? Bisa kamu meresponi kalau ditanya kenapa? Jawabannya apa? Karena saya mempercayai hal itu, dan ketika saya memberitakan itu kepada semua orang, ya saya juga terberkati. Tidak hanya tak simpan untuk diri saya sendiri, tapi saya mempergunakan itu untuk bisa memberitakan ke orang-orang lain juga. Betul, dan artinya ketika kita memberikan testimoni, memberikan sharing, membagikan berkat firman Tuhan, kamu menyampaikannya bukan seperti tape recorder yang hanya mengulang, tapi kamu sudah percaya, dan itu memberkati itu. Oke ya, Tuhan memberkati, termasuk juga kesetiaanmu untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk sekolah Alkitab. Kiranya Tuhan memakai hidup. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Magda atas waktunya. Untuk semua juga penjelasannya dari Bu Magda sangat memberkati saya, terutama di bagian yang itu tidak hanya memperkuat iman kita, tetapi kita bisa pakai itu untuk memperkuat iman orang lain juga, yang mungkin di dalam hidup mereka mempertanyakan hal yang sama juga. Benar. Dan juga bisa untuk menjadi berkat untuk teman-teman semua dari apa yang kita sudah percayai dari apologetika ini. Nah, sekali lagi terima kasih, dan untuk teman-teman yang nonton pada podcast ini, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau ada yang mau menanyakan hal-hal yang sulit tentang iman Kristen, boleh ditanyakan di komentar. Atau memberikan komentar dari sharing ini, apa yang menjadi berkat. Kita tunggu komentarnya. Tuhan memberkati.